Pak, terkait tanggapan ijazah. Saya sehina-hinanya. Ijazah itu ijazah palsu. Ijazah itu kan dinilai mengkriminalisasi Peneliti Pak. Pelaporan Bapak dinilai. Apa Pak tanggapannya? Ya ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat ijazah itu ijazah palsu. Di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu ya? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini. Harus semuanya berangkulan, bersatu menghadapi tantangan global yang tidak mudah. Ya, saya rasa itu. Objek penelitian kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Kasihan sekali ya Bapak ini. Yang sabar ya Pak. Namanya juga hidup. Kadang ada yang menghina dan ada juga yang merasa terhina. Saya mau bertanya kepada Bapak, apakah ucapan ini dari lubuk hati Bapak yang paling dalam? Karena seperti yang sudah-sudah, ucapan Bapak itu suka sen kiri, belok ke kanan. Sepertinya rasa kesal netizen betul-betul sudah sangat akut parah. Hingga kita lihat sendiri dari cara mereka memparodikan Pak Mulyono, saya kira sangat-sangat memalukan. Dan juga komentar-komentarnya yang akan saya sajikan di video berikutnya begitu barbar dan kata-kata kasar tidak lagi disaring di mulutnya netizen. Nah, saya kira sangat betul bahwa Pak Mulyono ini atau Pak Jokowi adalah presiden yang paling terhina di dunia, mantan presiden yang paling terhina di dunia. Nah, semua ini terjadi karena efek dari kebohongan beliau sendiri, menghalalkan segala cara bagaimana agar bisa mewujudkan nafsu birahinya terhadap kekuasaan. Dan bahkan anaknya yang masih minim pengalaman, kualitasnya masih di bawah rata-rata, tetap dipaksakan untuk menjadi wakil presiden. Dan bahkan konstitusi diacak-acak, demokrasi dirusak untuk bagaimana agar bisa meloloskan anaknya. Nah sahabat-sahabat, saya kira baiknya kita lanjut dulu bagaimana komentar-komentar netizen yang menghibur dan keras tentunya untuk si Pak Mul. Langsung saja ke videonya. Saya mau bertanya kepada kalian semua. Bertanya aja Bang. Ijazahnya Bung Tomo itu dipajang di salah satu kampus yang ada di Belanda. Terus ijazahnya Bung Joko itu kira-kira dipajangnya di mana? Ini sebetulnya masalah ringan. Masalah ringan. Semua urusan itu ringan Pak, kalau kita ada duit. Sama aja halnya kalau ijazah. Sebenarnya nggak ribet, nggak susah. Kalau bener ada ijazah aslinya, tinggal tunjukin aja ijazah aslinya beres. Nggak perlu harus nyawa preman. Rakyat takut kagak, nggak perlu nyawa pengacara. Rakyat percaya kagak. Bapak ini bikin ribet. Yang bikin ribet, bikin gaduh tuh Bapak. Kebiasaan dosen kanan belok kiri ya. 10 tahun nggak nol, nggak ada bedanya sama mobil SMK.
Ini ijazah. Nunjukin. Beneran Danu nggak mau nunjukin. Udah pakai aturan hak asasi manusia. Wah. Kayak pusaka keramat ada ijazah. Memang udah ada prestasi apa sih di dalamnya? Makanya nggak bisa ditunjukin. Perasaan ada yang lebih hebat dari bapak, yang diakuin negara luar, bahkan ijazahnya sampai dibikinin monumen di Belanda sana. Bapak entah apa bingung. Susah. Kalau orang malu udah hilang tuh susah. Hoi Jokowi bangsat. Trik apa lagi yang kau mau pakai untuk menipu? Hati-hati Pak. Sengaja mengulur-ngulur waktu nyari orang yang bisa buat ijazah yang sama seperti aslinya. Inilah si Joko Widodo ini, keturunan PKI yang betul-betul licik, pembohong, penipu besar, ngelapor kehilangan. Kehilangan apa yang kau laporkan, Joko Dok? Kehilangan ini, kehilangan pendukung. Dasar Jokowi bangsat penipu. Ngeri. Sudahlah Jokowi, mendingan menyerah aja. Kau ini ditangkap juga nggak apa-apa sebenarnya. Ya, daripada uang-uang hasil korupsi kau tuh habis kau bayarkan pada pengacara, habis kau bayarkan pada pendukung-pendukung kau yang munafik-munafik semua, habis juga uang hasil korupsi kau bayarkan pada pejabat-pejabat yang ini yang bangsat juga. Seperti Kodari. Kodari ini penjilat nih, penjilat asli penjilat. Jadi siapa Kodari ini? Kodari ini adalah aktivis penjilat yang doyan jilat lubang pantat Jokowi. Jadi sudahlah Jokowi, rakyat ini sudah pintar, sudah cerdas. Lapor kehilangan kau itu kenapa nggak dari dulu? Kalau memang hilang kenapa baru sekarang? Semua kau mau rekayasa. Dasar penipu tengik, penipu bangsat betul kamu nih. Baru ciut nyali kau kan setelah Bapak Jenderal Kunto itu batal dimutasi. Karena kau ini siapa? Bukan perintah Pak Prabowo itu mutasi. Sama dengan Panglima juga ini, Panglima juga ini masih ikut omongan Jokowi. Jokowi. Apa salahnya kau di penjara dulu 20 tahun supaya kau mati di penjara? Itu sebagai tebusan atas dosa-dosamu. Atas dosa-dosamu kepada rakyat yang telah kau tipu, yang telah kau bohongi, yang telah kau rekayasa. Setiap pergerakan kamu itu adalah rekayasa. Tidak ada yang real, tidak ada yang nyata. Baik di gorong-gorong, baik di turun ke sawah, itu semua adalah pencitraan kau saja tuh. Waduh. Ya. Sesuai fakta. Ya kalau PKI kan begitu triknya. Jadi sudahlah Jokowi, berhentilah. Rakyat ini udah pintar, udah cerdas Jokowi. Jadi kamu berhentilah mau menipu, berhentilah untuk buat settingan. Jumpa pers juga kau setting seolah-olah pers itu mau wawancara sama kamu tentang ijazah asli, padahal itu semua kamu rekayasa. Kalau betul-betul kamu jumpa pers, kamu ketemu sama media, itu harus ada logo-logonya. Tapi ini kok naik mikrofonnya ini pada diem, gak bergerak. Berarti kan settingan kau aja Jokowi. Jadi berhentilah, jalani dulu penjara tuh 15 tahun ke perampasan harta-harta kamu itu kan juga bukan harta kau, harta rakyat yang kau ambil. Termasuk anak-anak idiot kau semua tuh. Aduh. Ya. Baru ingat tuh, mantan presiden yang paling bejat itu presiden bangsa Indonesia yang lebih parah daripada presiden Uganda. Itu adalah kau tuh Jokowi. Kamu sudah tidak layak dipanggil bapak lagi. Karena orang baik pun kau buat dia jadi munafik. Orang sebaik
sebaik apa saja kamu bisa ubah dia jadi munafikun. Ya contohnya seperti Kodari, seperti Pak Andre Rusadi, ya para pembela-pembela kau. Bahlil. Ya, jadi jangan pikir kamu mainkan peranannya Hercules rakyat takut. Nggak takut. Hercules itu nggak berani, cuma pengikutnya aja yang banyak. Anak buahnya aja kalau mau lawan satu. Berani ya bapak ini. Apa, tangan aja nggak ada, mata juga buta. Jadi gimana mau ngelawan, gimana mau hebat seorang Hercules. Jadi jangan andalkan bikin pengalian isu, ya. Jangan andalkan kamu jago trik sehingga kamu lepas dari ijazah palsu ini. Tunggulah, kamu akan bertanggung jawab semua kebijakanmu karena kamu itu penipu, ya. Apa salahnya uang rakyat itu kau kembalikan? Sudah aman kamu, tapi kamu bertahan habis kau bayarkan, bahkan 3 juta dolar kau gelontorkan untuk revisi KPK, revisi undang-undang KPK, supaya kau dan keluargamu itu selamat. Jadi ingat tuh Jokowi, rakyat ini sudah pintar, sudah cerdas. Jadi kamu mendingan di penjara aja lah, lagi cukup lah, supaya para pengikut temanku biar ini semua biar mau dilihat bagaimana kalau di penjara masih dibela nggak, masih dibawain nasi nggak, ya kita lihat aja nanti.